Episode ke-259, Kinmu tertegun. Karena Jagal telah kembali, berarti kepala desa dan para tetua pasti sudah mengetahui bahwa Xing'en menyerang dan mengalami luka parah. Dengan ancaman Xing'en yang telah teratasi, ia heran mengapa Oldma tidak tetap berada di biara petir besar, melainkan ikut datang bersama rombongan. Kepala desa, bagaimana dengan Xing'en? Kepala desa menggelang pelan. Masalah Xing'en bukan yang terpenting. Aku memanggilmu kembali karena ada urusan yang jauh lebih mendesak. Bisakah kau menghubungi Patriark Iblis Surgawi? Hati Kenmu langsung terusik. Apakah sesuatu yang besar telah terjadi? Patriark dan tetua disiplin sedang menjelajahi dunia. Mereka bahkan berkata tetua disiplin akan membawa pulang Abu Patriark jika ia meninggal. Apa yang sebenarnya terjadi? Sente Xiang dan aku baru saja melihat gunung terbelah, lalu sebuah patung batu raksasa muncul dari dalamnya. Apakah kalian datang karena itu? Siung Xiang segera mengangguk. Patung batu itu sangat mengerikan. Rasanya seperti tumbuh dari dalam gunung, lalu terus menjulang ke langit. Oldma menjelaskan dengan tenang, bukan hanya satu. Patung-patung batu bermunculan di seluruh dunia, jumlahnya lebih dari 100. Bersamaan dengan itu, banyak harta ana juga muncul dari dalam bumi. Semua benda itu bukan berasal dari dunia kita. Beberapa patung bahkan menerobos keluar di bawah Gunung Meru. Gunung itu memang berguncang hebat, tetapi akhirnya berhasil menekan mereka. Kinmu semakin terkejut. Mute kemudian membuat serangkaian isyarat yang rumit. Dev memperhatikannya sebelum menjelaskan. Patung-patung batu itu adalah pertanda turunnya para dewa dan iblis. Makhluk dari dunia lain tidak dapat menembus batas antar dunia dengan tubuh asli mereka, sehingga mereka membatu menjadi patung. Roh primordial dan kekuatan mereka tetap berada di dunia asal. Untuk mendapatkan kembali tubuh berdaging mereka, mereka membutuhkan pengorbanan darah agar roh primordial mereka dapat dipanggil ke sini. Harta-harta aneh yang muncul itu merupakan senjata yang dirancang untuk menciptakan bencana besar dan pembantaian demi memenuhi ritual tersebut. Semua orang menoleh ke arah Mute. Kepala desa bertanya heran. Bagaimana kau bisa mengetahui semua itu? Mute hanya tersenyum sambil kembali memberi isyarat. Dev menggelengkan kepala. Dia pura-pura bisu lagi. Aku juga tidak mengerti maksudnya. Wajah Naneksi berubah serius. Masalah ini terlalu berbahaya. Kita tidak perlu mencari patriark. Lebih baik kita semua segera kembali ke reruntuhan besar. Jika lebih dari 100 patung dewa itu hidup kembali, siapa yang sanggup melawan mereka? Oldma, berhentilah menjadi rulai. Aku juga sudah tidak peduli lagi pada istana ini. Mari pulang sekarang juga. Jagal menggeleng. Melarikan diri bukanlah jalan seorang pria. Kita harus menghadapi pertempuran besar ini. Naneksi menatapnya tajam. Kalau begitu kau ingin mati? Atau kau ingin kembali hidup hanya dengan tubuh bagian atas seperti dulu? Jagal langsung terdiam dengan wajah memerah. Kepala desa mencoba menenangkan keadaan. Nenek, manusia kaisar memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab, bentak Naneksi. Bisakah kau benar-benar memikulnya? Bahkan sekarang kau masih menyeret Mur ke dalam bahaya. Kalau memang mampu, tanggung sendiri semua ini. Selama ini kau hanya bersembunyi di reruntuhan besar, pura-pura mati, lalu masih berbicara soal tanggung jawab. Kepala desa sampai tidak mampu membalas. Naneksi melanjutkan, ada lebih dari 100 patung dewa. Kalau memang hebat, pergilah hancurkan semuanya. Kalau tidak, pulanglah bersamaku ke reruntuhan besar. Dev mencoba menengahi, tetapi langsung dimarahi. Kau juga diam. Yang kau lakukan sejak kecil hanya memukul telapak tangan Mur. Kalau bukan karena kau mengajarinya membaca dan menulis, sudah lama kupukul sampai mati. Dev langsung kehilangan kata-kata. Apoteker baru hendak berbicara. Pergi sana, hardik Naneksi. Kembali saja mengurus para wanitamu. Apoteker hanya mengangguk pasrah dan benar-benar pergi. Mute pun mencoba memberi pendapat. Kau juga diam, bentak Naneksi lagi. Mute langsung menundukkan kepala. Ripple buru-buru tertawa canggung. Jangan marah begitu, kita bisa membicarakannya baik-baik. Tatapan Naneksi membuatnya segera menutup mulut. Oldma pun ikut menjadi sasaran. Kalau kau tidak ikut pulang, aku akan datang ke biara petir besarmu. Lihat saja nanti berapa banyak biksu yang masih tersisa.
Old Ma memilih diam. Kepala desa akhirnya memandang Blaine. Blaine, katakan sesuatu. Blaine berkata pelan. Kalau Moore ingin tinggal, kita tinggal. Kalau ia ingin kembali ke reruntuhan besar, kita ikut kembali. Nenek memang bisa membawa Moore pergi, tetapi aku juga bisa menghentikannya. Kita semua sudah tua. Kepala desa bahkan mungkin tidak akan mampu melewati musim semi berikutnya jika jembatan surgawinya tidak diperbaiki. Jetty, jangan bertengkar lagi. Dengarkan saja keputusan Moore. Mendengar itu, hati nenek si akhirnya melunak. Dengan suara lembut ia berkata, Moore, kau sudah dewasa. Jangan belajar menjadi keras kepala seperti para penjahat tua ini. Pulanglah bersama nenek. Kelak menikahlah dengan gadis yang kau sukai. Lalu biarkan nenek menggendong cucumu. Kinmu menundukkan kepala. Siung Siang memandang mereka semua dengan bingung. Dahsyat sekali bibi. Semua orang hebat ini dimarahinya tanpa ada yang berani melawan. Kapan aku bisa sehebat itu? Setelah berpikir cukup lama, Kinmu akhirnya mengangkat kepala. Patung-patung batu ini sama seperti yang ada di reruntuhan besar. Mereka muncul setelah Putri Yushiu dan aku menciptakan panduan roh primordial. Apakah semua ini terjadi karena kami? Apakah mereka datang untuk membunuhku? Kepala desa menggeleng. Mungkin bukan hanya karena dirimu. Saat Kaisar Yanfen membunuh Jade Saffron dari surga tinggi menggunakan meriam, perhatian surga tinggi sudah tertuju pada Eternal Peace. Reformasi yang dilakukan Kaisar Yanfeng dan Imperial Preceptor cepat atau lambat pasti akan memicu reaksi mereka. Panduan roh primordial yang kalian ciptakan hanya mempercepat perubahan besar itu. Kinmu menghela napas. Kalau begitu, aku tetap memiliki bagian dalam semua ini. Ia lalu menatap Nenek Si. Nenek, aku tidak akan kembali. Aku masih memiliki banyak teman di Eternal Peace. Ada Wei Yang, Chen Wanyun, Mu Qingdai, Yu Qingheng, dan banyak lagi. Aku tidak ingin suatu hari nanti hanya mendengar kabar kematian mereka. Bukankah kalian selalu mengajariku bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri? Nenek Si menghela nafas panjang. Kesetiaan memang tidak bisa menyelamatkan nyawamu. Kinmu mengangguk. Aku tahu. Tetapi setidaknya hati nuraniku akan tetap tenang. Mendengar jawaban itu, Nenek Si terdiam cukup lama sebelum akhirnya mengalah. Baiklah, kalau begitu panggil Patriark. Kinmu berkedip. Untuk apa? Kepala desa menjelaskan. Kami menduga surga tinggi akan datang mengaktifkan harta-harta yang muncul dari dalam bumi. Harta itu akan memicu berbagai bencana dan pembantaian sebagai pengorbanan darah untuk membangkitkan para dewa dan iblis di dalam patung-patung batu. Karena itu, kami berencana menyerang surga tinggi lebih dahulu agar rencana mereka gagal. Kinmu berpikir sejenak. Kalau begitu, mengapa kita tidak menghancurkan saja patung-patung batu itu? Blaine menggeleng. Setelah membatu, tubuh para dewa menjadi sangat kuat, hampir mustahil dihancurkan selama di reruntuhan besar. Pernahkah kau melihat patung dewa yang benar-benar hancur? Kinmu mencoba mengingat. Memang hampir tidak ada. Yang pernah ia lihat hanyalah patung Raja Naga, tanpa kepala di Laut Timur. Kepala, patung itu dipenggal oleh Raja Surgawi menggunakan Green Dragon Crescent Blade ketika menumpas pemberontakan. Kalau begitu, kata Kinmu, bagaimana kalau kita memindahkan semua patung itu ke reruntuhan besar? Di sana mereka akan saling menahan dan tidak akan berani hidup kembali. Cripple tertawa. Membawa satu patung dewa saja seperti memikul gunung. Siapa yang sanggup mengangkut lebih dari 100 patung sejauh puluhan ribu li? Kinmu mengangguk. Ia tahu sendiri betapa beratnya patung-patung itu. Bahkan Old Ma harus beberapa kali beristirahat hanya untuk memindahkan satu patung dalam jarak pendek. Ia kemudian menoleh kepada Siung Siang. Sente Siang, apakah kultus suci memiliki cara menghubungi Patriark? Tentu. Siung Siang mengangguk. Keluarga Si memiliki sepasang cermin inspeksi hati. Selama kita memanggil nama seseorang sambil membayangkan wajah dan suaranya, kedua cermin akan saling terhubung. Patriark membawa salah satunya. Aku akan meminta nenek buyut menghubunginya. Kinmu tampak kagum. Jetty kultus suci memiliki benda sehebat itu. Siung Siang mendengus. Kau sudah 2 tahun menjadi pemimpin kultus,
tetapi hampir tidak pernah mengunjungi gunung kedatangan suci ataupun keluarga-keluarga besar di dalam kultus. Kalau aku punya kemampuan, sudah lama aku menggulingkanmu. Kinmu tersenyum tipis. Kau tidak akan berhasil. Siung Siang mendengus kesal. Lalu segera pergi menghubungi nenek buyutnya. Sementara itu, Kinmu berjalan menghampiri Jagal. Kakek Jagal, katanya, matahari, bulan, bintang-bintang, bahkan Bima Sakti ternyata hanyalah ilusi. Bukankah kakak mengetahui banyak rahasia tentang langit? Jagal mengeluarkan pisau pemotong babi lalu mengasah kedua bilahnya perlahan. Kalau membicarakan langit, aku jadi teringat pada seni pedang ciptaanku, Africloak khas A Silver Lining. Dahulu aku terobsesi menciptakan teknik tempur terkuat di dunia. Aku percaya tidak ada seni ilahi yang tidak bisa kutebas dengan satu ayunan pisau. Namun, aku belum pernah benar-benar bertarung melawan langit. Karena itulah, dulu aku selalu ingin membelah langit dan naik ke sana untuk melihat apakah surga benar-benar bisa dikalahkan.